Oke teman-teman, masih di channel Pejuang NIP. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI teman-teman. Secara teoritis dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal, tidak terbagi-bagi dan berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara, dan meskipun terdapat penyerahan sebagian wewenang kepala daerah atau desentralisasi, kekuasaan asli original power tetap melekat pada pemerintah pusat. Yang kedua yaitu transformasi historis bentuk negara dari kesatuan federal dan kembali ke kesatuan. Bentuk negara Indonesia tidak berjalan linear tanpa hambatan. Konstitusi dan bentuk negara kita pernah mengalami guncangan hebat akibat intervensi geopolitik global pasca kemerdekaan, teman-teman. Untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya, Indonesia terpaksa melakukan kompromi diplomatik dalam konferensi meja bundar atau disingkat KMB pada tahun 1949. Yang pertama yaitu periode kesatuan. Yang pertama dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, teman. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial yang kemudian bergeser ke parlementer akibat maklumat Wakil Presiden nomor X dan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Kemudian ada periode federalis atau Republik Indonesia Serikat yang dimulai pada tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Sebagai hasil KMB, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan Konstitusi RIS 1949. Negara dibagi menjadi beberapa negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Republik Indonesia sebagai salah satu bagian dari RIS. Bentuk federal ini merupakan taktik Belanda untuk melemahkan posisi politik republik, teman-teman. Kita masuk ke yang ketiga yaitu kembali ke negara kesatuan dari 17 Agustus 1950 sampai sekarang, teman-teman. Bentuk RIS ternyata tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Rakyat di berbagai negara bagian menuntut pembubaran negara bagian dan ingin kembali bergabung ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses unifikasi ini dimotori oleh mosi Negral Natsir pada tanggal 3 April 1950 di Parlemen RIS yang berhasil menyatukan seluruh negara bagian tanpa pertumbuhan darat. Pada 17 Agustus 1950 di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan yang kemudian dipertegas kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 59 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Penting bagi calon ASN untuk memahami urutan historis ini karena dalam soal ujian SKD sering muncul pertanyaan analisis mengenai latar belakang lahirnya mosi Negral Natsir dan dampaknya terhadap eksistensi pilar NKRI. Kemudian yang ketiga yaitu hakikat kedaulatan dalam NKRI, teman-teman, yaitu dalam hal ini adalah teori kontemporer dan implementasi yuridis. Kedaulatan atau sovereignty adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain. Dalam teori hukum tata negara terdapat berbagai jenis teori kedaulatan seperti kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. NKRI menganut perpaduan yang sangat kokoh antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, teman-teman. Hal ini secara eksplisit diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen. Pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan kita masuk pada analisis pergeseran makna kedaulatan rakyat sebelum vs sesudah amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 2 berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rebusan lama ini menganut supremasi parlemen atau parliamentary supremacy
di mana MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang mandat mutlak kedaulatan rakyat, bertindak sebagai penjelmaan seluruh rakyat, dan memiliki wewenang tak terbatas untuk memilih presiden serta menetapkan GBHN. Kemudian setelah amandemen 1999 sampai 2002, konsep supremasi parlemen diubah secara radikal menjadi supremasi konstitusi atau konstitusional supremasi. Kalimat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar berarti bahwa tidak ada lagi satu lembaga negara pun yang memegang kekuasaan mutlak tanpa batas. Semua lembaga negara, baik MPR, DPR, Presiden, DPD, MK, MA, dan BPK berkedudukan sejajar sebagai lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan berdasarkan pembagian tugas, yang dalam hal ini adalah separation of powers atau checks and balance, yang diatur oleh konstitusi. Kedaulatan rakyat diwujudkan secara langsung melalui pemilihan umum atau pemilu untuk memilih presiden dan anggota legislatif secara periodik, teman-teman. Sementara itu, penegasan Indonesia sebagai negara hukum atau Reksstat bukan Makstat atau negara kekuasaan. Pada pasal 1 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap tindakan pemerintah, kebijakan birokrasi, dan regulasi publik wajib berlandaskan atas hukum yang sah, menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Bagi seorang ASN, hal ini berarti setiap keputusan administrasi yang diambil dalam pelayanan publik harus memiliki dasar hukum atau legalitas dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang atau abuse of power, teman-teman. Baik, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu karakteristik geopolitik NKRI, teman-teman. Dalam hal ini adalah konsep wawasan Nusantara. Geopolitik adalah studi mengenai pengaruh faktor geografis terhadap politik dan kebijakan luar negeri suatu negara. Bagi Indonesia, geopolitik Jawa hentahkan secara resmi melalui konsep wawasan Nusantara, teman-teman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Karakteristik geopolitik utama NKRI didasarkan pada konsep negara kepulauan atau archipelagic state. Indonesia secara yuridis internasional berhasil memperjuangkan pengakuan dunia atas konsep ini melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, teman-teman, yang kemudian diratifikasi dalam Konvensi Hukum Laut PBB, dalam hal ini adalah UNCLOS, tahun 1982. Sebelum Deklarasi Juanda, wilayah laut Indonesia mengacu pada Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonansi atau disingkat TZMK, teman-teman, pada tahun 1939 buatan Belanda, di mana laut teritorial Indonesia hanya selebar 3 mil laut diukur dari garis air rendah masing-masing pulau. Akibatnya terdapat laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia seperti Laut Jawa dan Laut Banda, yang memungkinkan kapal perang asing berlayar bebas dan mengancam kedaulatan kita, ya teman-teman. Melalui Deklarasi Juanda yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, Indonesia menyatakan secara sepihak bahwa yang pertama yaitu segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu laut teritorial Indonesia ditetapkan selebar 12 mil. Laut diukur dari garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar NKRI. Konsep ini mengubah paradigma laut yang tadinya pemisah antar pulau menjadi pemersatu dan penghubung antar pulau, teman-teman. Wilayah NKRI menjadi satu kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak terbagi antara daratan, lautan, dan ruang udara di atasnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk part kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share teman-teman agar konten ini bisa menjadi bermanfaat. Sampai jumpa di part selanjutnya teman-teman. Terima kasih.